surplus lah, 4,586 juta ton, sehingga dengan demikian kita bisa ada cadangan yang cukup. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan kita, tapi ada cadangan cukup yang aman. Nah, itulah yang diprogramkan sekarang ya, dengan program yang ada di kementerian melalui Pak Menteri. Maka betul Pak, saya pergi ke Jeju kemarin. Di sana bagaimana kita melihat di Jeju itu pertanian itu begitu hamparan luas, tetapi orangnya kita nggak melihat ada orang Pak. Kenapa? Karena di sana menggunakan teknologi yang modern. Betul sekali. Oke, pemirsa Davika TV, kembali ke Cakno Talks, dan kali ini kita akan jumpa lagi bersama orang yang sangat peduli dan sesuai dengan tugasnya di bidang pertanian. Dan selama ini karena saya adalah pemerhati pertanian, beliau ini boleh dibilang selalu sukses untuk target-target yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Selamat Pak Jumali, SPMIP. Mudah-mudahan dengan kedatangan Pak Dirjen dan pelatih kita dari Balai Pelatihan Provinsi Lampung akan menambah semangat daripada Pak Jumali dan teman-teman dalam meningkatkan kapasitas daripada petani kita. Pak Jumali, apakah dengan program-program yang sekarang dicanangkan oleh pemerintah pusat itu di Lampung Tengah sudah terlaksana dengan baik, Pak Jumali? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Dirjen, Pak Kepala Bapeltan Provinsi Lampung. Tentu kami dari pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah sangat berterima kasih tentu karena beberapa support program yang diberikan ke Kabupaten Lampung. Dalam hal ini kami sangat bergembira karena ikut terlibat untuk bekerja bersama-sama dalam rangka memberikan sumbangan cadangan pangan Provinsi Lampung maupun di nasional. Memang kalau dibilang berat ya berat, dibilang ringan ya ringan. Kalau dibilang berat, kalau bekerjanya sendiri-sendiri tentu akan merasa berat. Tapi karena ini disupport dari pusat, disupport dari provinsi, kemudian pemerintah daerah juga sangat peduli dengan kegiatan-kegiatan ini, tentu kami merasa ini juga program yang cukup bagus, dan saya sampaikan, ayo kita sama-sama. Dan kita memang Dinas Pertanian Lampung Tengah memang punya potensi yang cukup besar. Lampung Tengah potensinya luar biasa. Besar, dan memang dari aspek potensi alam, luas lahan misalnya, kemudian SDM pertaniannya juga menurut saya memang lebih mendukung dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Lampung. Nah, kita di tahun 2025 ini di Supron 1 memang di Asem ya, angka sementara sampai dengan April itu kita sudah menyumbang itu di angka 330.000 ton. 330.000 ton. Tahun yang lalu kering panen. Ini baru Supron 1. Iya, tahun yang lalu Supron 1 di bawah kita masih di angka 280-an. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Pak Menteri memang secara umum memang di Supron 1 ini kita luar biasa. Ada peningkatan produksi luar biasa. Dan memang ini peningkatan ini akibat dari memang target luas tanam kita memang dikejar, harus tambah, kemudian penggunaan paket teknologinya memang sudah full, mendukung sekali. Makanya kalau zaman dulu misalnya di 2002, 2003 pupuk kita masih seret karena subsidinya cuma 70%. Nah, di tahun 2025 ini kebijakan Pak Menteri, kebijakan Pak Presiden, subsidi pupuk kita udah 100%. Jadi petani itu cukup, artinya full dia menggunakan paket teknologi dari budidaya tanaman padi, jagung, dan
ubi kayu. Dan syukur alhamdulillah bahwa kita juga untuk ubi kayu sekarang subsidi pupuknya juga sudah keluar, ya? keluar. Dikasih ya. Nah, dikasih Artinya oleh petani ubi kayu kita juga mendapat sudah subsidi bisa pupuk, ya? memanfaatkan subsidi pupuk yang ada di pemerintah kita itu Pak Cano. Kemudian memang target tanam kita untuk Lampung Tengah itu di tahun 2005 ini sampai dengan September itu hitungannya 206.000 hektar. 206.000 hektar. Kalau target produksi kita berarti di atas 1 juta. 1,3 kalau rata-rata itu 6 ton. Nah, tetapi panen kita kemarin pada saat disaksikan oleh Pak Gubernur, Pak Dirjen, kemudian yang panen serentak di 14 provinsi itu, hasil produksi kita di Trimojo itu hampir 9 ton. Itu artinya statistik yang melakukan kegiatan ubinan. Nah, ini cukup menggembirakan buat kita petani di Lampung Tengah, karena kalau misalnya kita hitung-hitung, kalau rata-rata produksi misalnya di angka 8, 9, dengan kondisi harga gabah sekarang di angka 6.500, jadi sebenarnya saya kepala dinas PNS itu kalah dengan gajinya petani untuk sekarang. Apa iya, Itu Pak? baru 1 kali panen. Kalau dia punya lahan berapa dulu? Kalau dia punya 1 hektar. Kalau 1 hektar. 1 hektar. Ya. Tapi petani kita rata-rata kan hanya punya 0,5. 0,5 hektar. Jadi Betul. nggak bisa Artinya, menggunakan gaji Bapak sebagai ASN. betul, tapi hitungannya dia 1 tahun tetap juga kalah kita. 3 kali panen. Karena dia target kita minimal IP-nya 200. Nah itu kaum milenial, Indeks jangan pertanaman kita. pernah merasa minder dengan ASN. Nah, Karena ini yang ngomong kepala dinas, ya betul. di depan dirjen, di depan Betul. balai pelatihan. Kalau petani memiliki lahan setek 0,5, diurus secara intensif, hasilnya tidak kalah dengan ASN. Betul. Karena ASN tadi berapa Pak gajinya kalau kita asumsikan golongan 3 ya? Golongan Ya, 3 5 itu di kisaran 3.500.000, 3.500.000 berarti Ya. kalau dikalikan 4 bulan 12 juta ya? 12 juta. Ya, Kalau kita petani- asumsikan tadi dengan produksi padi kita ambil rata-rata 7 saja. 7 saja. 7 kali 6 6. setengah, Ya. Hampir 50 juta. 50 juta. Biaya produksi Kisaran paling tinggi 12 juta. 12 juta. Berarti dikurangi tadi 50 dikurang 12. 50 kurangi 12 38. 38 Bagi 4 bulan. bagi 4 bulan. Nah. Berapa itu? Nah, 7 juta. Kaum milenial Sebulan. jangan 9. 9-an. minder, jangan malu menjadi petani. Ya. Betul. Daripada pekerja yang gajinya sesuai dengan UMR, bahkan di bawahnya dengan resiko juga yang tidak sedikit. Ya. Sementara kementerian, ini bukan katanya Pak Dirjen, kemudian balai pelatihan sudah menurunkan alsintan, dan ini harus disambut oleh kaum milenial. Betul. Sepanjang memiliki lahan, orang tuanya memiliki lahan, gantikan posisi orang tua untuk terjun ke sawah, ke ladang, dan melakukan budidaya tanaman pangan dan lain sebagainya. Ternyata hasilnya tidak kalah dengan ASN. Intinya itu Betul. yang saya petik, Ya. Pak Kadis. Pak Kadis, Ya. total daripada produksi kita dan kebutuhan Lampung Tengah Ya. itu ada berapa? Untuk tanaman pangan, khususnya untuk beras. Padi ya. Ya. Padi. Kalau berdasarkan hitungan kita di tahun 2023, Ya, jumlah penduduk kita kurang lebih 1,5 juta. Ya, 1,5 produksi kita itu di angka 548.000. Kalau bandnya 50%, berarti kita itu ada beras sekitar 300.000 ton. Nah, per tahun. Kalau misalnya kita hitung
orang rata-rata konsumsi karbohidrat itu 0,9 per tahun, Ya. jadi hitungannya cuma ya 90.000 Ton. ton. 90.000. ton, taruhlah 100.000 ton. Artinya Jadi kita surplus hampir 210.000 ton. Ya, Pak Dirjen, ya, memang Lampung Tengah ini lumbung berasnya Ya. Lampung. Setuju. Pak Kepala Balai, Setuju, Pak. ini Bapak menyaksikan dan menyetujui dan Lampung Tengah memang potensinya luar biasa. Iya. Yang mau saya tanyakan kepada Pak Dirjen ini. Ya. Karena Lampung Tengah ini surplus beras dengan asumsi mendapatkan 300.000 ton. Ya. Apa reward yang diberikan kepada para petani Lampung Tengah, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah oleh Kementerian Pertanian yang akan dikucurkan kepada Lampung Tengah? Karena kita surplus, artinya kita bisa mencukupi pangan untuk wilayah Bengkulu, Palembang, ibu kota, Ya. Banten. Ya. Karena kita kelebihan ada 200.000 ton di tahun 2024. tahun 2024. Ya. Belum tahun ini yang Ya. hasilnya peningkatannya sangat luar biasa. Ya. Apa yang memberikan penghargaan kepada petani Lampung Tengah dengan kerja kerasnya sehingga bisa mensuplai ke wilayah lain. Oke, jadi begini ya konsepnya. Lampung ini termasuk lumbung beras nasional. Ya, dia termasuk 6 besar ya kalau tidak salah. Jadi 6 besar. Jadi kalau Lampung bermasalah dengan produksi berasnya, saya kira akan mempengaruhi secara nasional. Oleh karena itu kita harus menjaga produksi Lampung ini berasnya signifikan meningkat. Kemudian di Lampung, LBS luas baku sawah yang paling luas itu di Lampung Tengah, Iya. 60.000 lebih ya, 69. hampir 70.000 hektar. Itu Lampung Tengah. Jadi memang wajar kalau produksi di Lampung Tengah ya cukup besar dan itu bisa membantu wilayah-wilayah lain termasuk di luar Lampung mungkin ya, dari Lampung Tengah. Jadi sentra produksinya Lampung itu Lampung Tengah. Kalau Lampung Tengah bermasalah, produksi Lampung akan terganggu. Oleh karena itu memang kita harus menjaga dan alhamdulillah Pak Kadis dengan target-target yang ada saya kira konsisten ya memenuhi itu, sehingga nanti secara nasional juga insya Allah kita akan memenuhi target-target itu ya, dari Lampung dan Lampung Tengah. Tentu petani sudah berproduksi, tapi secara konsep nasional ini kan bukan hanya Lampung sebetulnya ya, secara nasional semua, dan itu program di kementerian sudah diprogram secara nasional. Ya, sudah dijelaskan tadi, misalnya pertanian modern di Lampung itu kita alokasikan oplah, itu nggak semua. Kemudian di Lampung Tengah hampir 10.000 hektar ya, 8.000 kemarin, nanti ada lagi 400-an mungkin ya. Itu nggak semua kabupaten ya, Dapat itu ya, oleh program. program itu ya. Karena itu ikutannya nanti masuk Brigade Pangan, masuk Alsin, ya kan? Fokus utamanya dulu Brigade Pangan itu tidak sedikit, 3 miliar lebih itu per BP, ya, termasuk Saprodi, Alsin per Brigade Pangan dari 140 itu, setiap itu sekitar 3 miliar. Itu nggak semua dapat, hanya yang lokasi BP, ya kan? Pupuk juga saya kira demikian, sudah disampaikan Pak Kadis. Pupuk sekarang ini dengan program Pak Menteri itu sudah dicukupkan lagi, ya. Yang dulunya hanya 4,7 juta ton, sekarang sudah 9,5 juta ton. Di samping aksesnya dimudahkan. Jadi saya kira itu semua program-program untuk mengapresiasi dan dialokasikan khusus ke beberapa wilayah. Memang secara umum Indonesia, tapi Lampung Tengah sebagai sentra juga Ada perlakuan khusus ya. ada, bukan secara khusus juga, tapi perlakuan lebih lah ya. Tentu ke depan kita akan melihat itu, saya kira itu. Oke, pemirsa Davika TV, semakin seru, jangan kemana-mana. Ada yang mau lewat, tetap di Cakno Talk.
Pemirsa Davika TV yang budiman dan berbahagia, tibalah saatnya untuk beliau-beliau berkompeten ini di bidangnya untuk closing statement terkait apa yang disampaikan tadi. Silakan dimulai dari Pak Dirjen. Oke, ya, terima kasih. Jadi persoalan pangan ini adalah persoalan serius, ya. Jadi kita tidak boleh bermasalah karena pangan. Kalau pangan bermasalah, ini sangat berbahaya karena dia bukan masalah ekonomi saja, dia akan masuk ke masalah sosial, kemudian akan masuk ke masalah-masalah politik. Sehingga mau tidak mau, kecukupan pangan ini harus dijaga. Oleh karena itu, pimpinan kita, Pak Presiden, di mana-mana menyampaikan bahwa kita harus cukup pangan, kita harus swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Arahan itu kita harus jaga dengan komitmen kita di stakeholder pertanian, khususnya Kementerian Pertanian. Pak Menteri ya sudah mengarahkan kepada kita semua, seluruh stakeholder untuk bergerak untuk mengamankan target-target sehingga kita bisa swasembada pangan. Beberapa program ya sudah dilakukan, pupuk ya dicukupkan, dimudahkan aksesnya, petani tidak menggunakan lagi KTP, ya bisa akses lebih dari 1 kali tanam itu dimudahkan. Alsintan ya dibagikan semua, pompanisasi kemarin ya cukup berhasil. Kemudian program-program lain, brigade pangan untuk pertanian modern, efisiensi pengolahan tanah dan lain-lain. Kemudian cetak sawah ya untuk ekstensifikasi, optimasi lahan, serap gabah, pendampingan dari seluruh stakeholder itu sudah diprogramkan semua. Tinggal kita bagaimana menjaga target-target itu dengan program yang ada sehingga kita bisa swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Lampung ini salah satu sentra produksi nasional yang kita harus jaga. Karena kalau bermasalah di produksi beras Lampung juga akan mempengaruhi nasional, termasuk Lampung Tengah ya. Di Lampung ini sangat berpengaruh karena untuk Lampung Tengah ini adalah sentra produksi terbesarnya di sini. Oleh karena itu kita harus menjaga program ini secara nasional, secara provinsi maupun di kabupaten ya. Kami selaku penanggung jawab swasembada pangan di Lampung, insyaallah dengan teman-teman semua yang ada, stakeholder semua dari Pemda ya, semuanya, petani, penyuluh, dinas, Pak Bupati, Pak Gubernur, ya, Pak Danrem, Pak Dandim, Pak Binsa, Pak Kapolda, kita sudah berkoordinasi semua. BBWS ya, yang punya irigasi, pupuk, termasuk Bulog untuk menyerap, kita sudah satu komando untuk menjaga ini, program-program ini, sehingga insya Allah dalam waktu yang singkat ya kita bisa melakukan swasembada pangan dan Lampung Tengah memberikan kontribusi yang signifikan. Saya kira itu. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih. Kalau saya melihat bahwa penyuluh petani itu menjadi ujung tombak, sehingga apa yang perlu kita dorong adalah bagaimana kita mendorong peningkatan kapasitas. Ada 3 ranah yang kita bidik. Pertama adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Merubah mindset. Milenial tadi yang saya sampaikan di awal, brigade pangan misalnya. Kita anggap brigade pangan itu adalah milenial yang nanti itu akan mendorong pencapaian swasembada pangan. Nah, sehingga saya yakin dengan adanya pelatihan-pelatihan tadi yang Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dari Kementerian Pertanian mendorong brigade pangan tadi yang sudah dikasih senjata amunisi Alsintan tadi, kita dorong dia dengan pelatihan. Harapan kami adalah mereka menjadi terampil. Nah, ketika terampil maka harapan kita nanti Alsintan itu pun nanti bukan hanya dipergunakan di lokasi brigade pangan atau di lokasi oplah, tetapi dia bisa pakai silahkan di luar oplah juga bisa. Artinya ini menjadi pemasukan mereka. Maka tadi analisa usaha tani, perhitungan tadi dengan Pak Kadis, dengan Pak Marsono tadi sampaikan di awal, itu bahkan bisa lebih. Hitungan kami adalah 1 milenial tadi bisa dapat 10 juta minimal.
ya kan? Nah, ini menjadi penting, saya kira. Maka pencapaian swasembada pangan, saya yakin, saya optimis dari Badan Pengembangan Inovasi Pertanian, ini kita sama-sama mendorong peningkatan kapasitas yang memang harapan kami tadi, milenial-milenial tadi, yang usianya 19 sampai 39, ini menjadi ujung tombak kita di lapangan. Tentu saja penyuluh, pendamping Brigade Pangan pun nanti yang akan mendampingi Brigade Pangan tadi yang sudah ditunjuk oleh Pak Kadis, ya itu ada di SK-kan oleh Ibu Kepala Badan. Ini harapan kami nanti itu pun menjadi ujung tombak untuk pendampingan dari Brigade Pangan di lapangan. Mungkin demikian, terima kasih. Luar biasa. Milenial satu ini. Silakan, Pak Kadis. Baik. Dalam kesempatan ini tentu kami mewakili pemerintah daerah sangat berterima kasih atas beberapa perlakuan yang lebih dari pusat dalam rangka mendukung program-program dalam pencapaian swasembada pangan khususnya di Kabupaten Lampung Tengah. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini memang kami punya rasa yang optimis karena di samping memang Lampung Tengah punya potensi besar, punya kesempatan untuk berbuat, tidak hanya berproduksi, tapi ini juga kesempatan beribadah buat kita semua masyarakat Lampung Tengah. Karena Ulang Pak, kesempatan kita untuk beribadah. kenapa? Karena kita memberikan pangan, ini urusan perut. Wah. Kesempatan yang berbahagia ini tidak semua petani memiliki kesempatan emas seperti ini. Hanya Kabupaten Lampung Tengah yang diberikan kesempatan oleh Allah dengan potensi yang ada, dengan sumber daya yang berlebih, dengan kesempatan dorongan dari pusat yang luar biasa untuk Lampung Tengah. Saya kira ini yang kita harus kita syukuri dan kita manfaatkan sebaik-baiknya sehingga program ini dapat berjalan dan berhasil dengan baik di Kabupaten Lampung Tengah. Terima kasih. Pemirsa Datvika TV yang budiman dan berbahagia, tibalah saatnya kita undur diri. Namun sebelum undur diri, saya sebagai pembawa acara mengajak kepada para pejuang pangan untuk terus meningkatkan kapasitas supaya swasembada pangan ini segera tercapai, kesejahteraan pejuang pangan meningkat, karena dengan peningkatan penghasilan para pejuang pangan tentu akan bisa mencapai yang namanya pendidikan yang lebih tinggi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena hanya dengan orang-orang cerdaslah semua program bisa terlaksana dengan baik, semua program bisa dicapai dengan baik. Tanpa orang-orang cerdas, dan kebetulan hari ini ada petani milenial, Dr. Taufik, Dr. Sutisna, dan Bapak Taufik, Dr. Insinyur, MSI, dan juga Bapak Jumali, SPMIP, yang di samping mengabdi, mencari rezeki, juga beribadah, menyiapkan pangan untuk bangsa, anak bangsa, bahkan mungkin nantinya dunia. Karena yakinlah, siapa yang menguasai pangan, maka dia akan menguasai dunia. Demikian Datvika TV di program Cak Notok. Lebih kurang saya maaf, dan kita sambung di acara yang selanjutnya di waktu yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya pun.